Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan paparan singkat tentang analisis isu kontemporer yang ruang lingkupnya di instansi saya bekerja di SMP Negeri 3 Afulu. Saya sebagai guru bahasa Inggris. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puspita Sari Dewi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 17 kelompok 2, BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Unit kerja saya berada di Kecamatan Afulu, Desa Lauro Fadoro, Dusun Laraga Roiroi yang merupakan salah satu sekolah daerah tertinggal. Sebelum ke isu kontemporer di tempat instansi saya bekerja, berikut pengertian isu. Isu adalah perbedaan gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan kondisi real dengan ekspektasi atau harapannya. Berikut isu yang sangat strategis yang sedang dihadapi bangsa kita. Korupsi, narkoba, radikalisme, terorisme, cybercrime, hate speech, hoax, proxy war atau perang dingin, money laundering. Isu tersebut menjadi tugas kita bangsa Indonesia untuk mencari solusi penyelesaiannya. Berikut tahapan analisis isu kontemporer. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisis awal isu. Yang ketiga, menapis isu prioritas. Dan yang keempat, analisis alternatif penyelesaian isu. Selama mengajar lebih dari 1 tahun, ada 3 concern saya yang menjadi isu di SMP Negeri 3 Afulu. Yang pertama, rendahnya motivasi siswa belajar. Yang kedua, kurang optimalnya penyampaian materi di dalam kelas. Dan yang ketiga, rendahnya ketersediaan media dan fasilitas. Tahapan selanjutnya adalah analisis awal isu. Analisis awal isu yang pertama adalah rendahnya motivasi siswa belajar yang disebabkan karena 1. Dukungan dari orang tua yang masih minim. Karena himpitan ekonomi, orang tua terpaksa sering mengajak anak-anak mereka untuk bekerja sehingga mengabaikan sekolah. Selanjutnya, kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Minimnya akses jalan yang membuat siswa mengalami hambatan jika kondisi alam sedang tidak baik. Kemudian, minat belajar peserta didik rendah. Bisa jadi karena kelelahan atau kejenuhan saat belajar. Analisis awal isu yang kedua ialah kurang optimalnya penyampaian materi di dalam kelas yang disebabkan peserta didik kurang akrab dengan bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan penyampaian materi di kelas kurang maksimal. Sebab yang kedua ialah rendahnya sikap positif dalam mempelajari bahasa Inggris. Mengapa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat asing bagi peserta didik. Sebab yang ketiga ialah rendahnya kemampuan dasar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris merupakan pengalaman pertama bagi peserta didik sejak duduk di sekolah dasar. Analisis awal isu yang ketiga ialah kurangnya ketersediaan media dan fasilitas belajar yang disebabkan oleh ketiadaan listrik dan sinyal internet. Ketiadaan listrik dan sinyal internet inilah yang memaksa guru harus mengajar dengan peralatan klasik saja, yaitu kapur dan papan tulis. Selanjutnya, rendahnya tingkat intelijensia siswa. Ini tidak jauh karena akses informasi yang masih sangat minim. Selanjutnya, peserta didik sudah terbiasa dengan metode ceramah. Selanjutnya, melakukan tapisan isu prioritas dengan menggunakan teknik APKL. Berdasarkan analisis APKL didapatkan motivasi untuk belajar menjadi prioritas dengan jumlah skor 19. Selanjutnya, isu yang menjadi analisis pertama dilakukan analisis SWOT. SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Motivasi siswa untuk belajar memiliki kekuatan karena memiliki nilai-nilai positif untuk ditingkatkan. Kelemahan dari rendahnya motivasi siswa untuk belajar adalah kurangnya fasilitas perangkat pembelajaran yang tidak memadai. Opportunity atau peluang ke depannya, jika motivasi belajar siswa meningkat, yaitu daya serap siswa juga akan meningkat. Adapun threats atau ancaman dari rendahnya motivasi belajar siswa adalah peserta didik dibebani tanggung jawab untuk membantu orang tua dalam menyokong perekonomian
terakhir yaitu penyelesaian isu, yaitu menggunakan metode belajar yang bervariasi, lalu memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa sekolah itu penting, dan yang terakhir ialah membuat peserta didik untuk menggemari pelajaran, sehingga ketika peserta didik masih membantu orang tua mereka, maka peserta didik menyempatkan diri untuk belajar karena belajar itu asyik. Demikianlah analisis isu kontemporer di ruang lingkup kerja saya. Saya ucapkan terima kasih.